Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibu rabbil alamin. Amma ba'du. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita setelah memasuki puasa yang keempat, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita menjadi puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Banyak faktor dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut sehingga orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya rasa lapar yang dia dapatkan, hanya rasa haus yang dia dapatkan. Bisa jadi puasa yang dilakukannya ketika dia berpuasa, dia banyak melakukan keharaman-keharaman sehingga keharaman-keharaman tersebut menghilangkan pahala puasa. Semisal ketika berpuasa dia masih berbohong, ketika dia berpuasa dia masih tidak menjaga lisannya dari menggibah orang lain, bercerita tentang kejelekan orang lain, ketika dia memfitnah orang lain dan seterusnya. Dan juga faktor yang lain bisa jadi ketika dia berpuasa, dia tidak memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat di dalam berpuasa, sehingga puasanya sia-sia. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus, tetapi dia tidak dianggap berpuasa dalam pandangan syariat. Oleh sebab itu, inilah pentingnya ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan. Ketika kita berpuasa, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan puasa. Wajib kita pelajari apa saja syarat sahnya berpuasa. Kita pelajari apa saja rukun-rukun di dalam berpuasa. Kita pelajari apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan kita pelajari juga kesunahan-kesunahan di dalam berpuasa, apa yang dimakruhkan saat berpuasa, dan apa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Sehingga barulah puasa kita menjadi puasa yang sempurna, puasa yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun harus didasari dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan satu hadis. Beliau mengatakan, innar rajula la yusalli sittina sana ma tuqbalu lahu shalah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia 60 tahun melaksanakan sholat, tapi tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah, la'allahu yutimur ruku' wa la yutimmus sujud wa yutimmus sujud wa la yutimur ruku'. Atau kama qala Nabi. Kadang-kadang kata Rasulullah, dia ruku' dengan sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna. Kadang-kadang sujudnya sempurna, ruku'nya yang tidak sempurna. Artinya yang menjadi sebab sholat orang itu tidak diterima oleh Allah, dia melaksanakan sholat tapi tidak sesuai dengan ketentuan di dalam syariat, tidak sesuai dengan ilmu fikihnya. Oleh sebab itu, inilah menjadi pelajaran besar bagi kita ketika kita ingin melakukan ibadah apa saja, harus kita dasari dengan ilmu, baik itu sholat, baik itu puasa, zakat, dan lain sebagainya. Karena Al-Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tetapi tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek kita ibadah selama ini, ternyata khawatir ibadah kita tidak satu pun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini mungkin kita masih beribadah hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak serius dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga jauh-jauh hari pernah menyampaikan, ya'ti 'alan nas zaman yusallun wa hum la yusallun.
akan datang zaman masa di mana orang-orang mereka sholat padahal mereka itu tidak sholat. Maksudnya apa? Mereka seakan-akan mereka sholat, tapi padahal sholat mereka itu tidak dianggap oleh syariat. Karena mereka sholat tidak dengan ilmu, tidak tahu rukun sholat, tidak tahu yang membatalkan sholat. Dia hanya sholat saja. Yang semacam ini akan menjadi kerugian besar bagi dirinya. Begitu juga kadang orang itu berpuasa, padahal dia itu tidak berpuasa. Di dalam pandangan syariat tidak dianggap berpuasa karena tidak ada ilmu di sana. Maka Imam Ghazali jauh-jauh hari beliau mengatakan, beliau juga mengutip salah satu kalam daripada salafun salih yang mengatakan, fannasu kulluhum halka illal alimun. Manusia itu celaka nanti di akhirat kecuali mereka yang punya ilmu. Wal alimun kulluhum halka, yang berilmu pun belum tentu selamat, illal amilun, kecuali mereka yang beramal. Wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun, yang beramal pun belum tentu selamat kecuali mereka yang ikhlas di dalam amalnya. Maka ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, maka yang bekal kita yang pertama adalah ilmu. Kemudian setelah ilmu, kita amalkan semua yang kita pelajari, baik dari segi yang wajib, yang sunnah, dan juga menghindari yang haram, yang membatalkan, dan juga bahkan yang dimakruhkan. Kemudian setelah itu, amal kita iringi dengan rasa ikhlas, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, barulah ibadah kita bisa menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, kesimpulannya adalah berilmulah sebelum beramal. Carilah ilmu sebelum kita mengamalkan suatu ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.